Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Saat ini kami akan membagikan pembahasan soal kompetensi teknis P3K Guru 410 yang 2 hari lalu sudah 49, kali ini 410. Untuk link kuisnya ada di deskripsi video ini. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal P3K yang terbaru. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram pembahasan soal PGSD, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, peserta didik berdoa sebelum pelajaran. Pak Dodi mengamati kegiatan peserta didik tersebut. Saat pembelajaran berlangsung tentang materi puisi, peserta didik antusias dalam pembelajaran. Semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum pelajaran selesai, Tina mempresentasikan hasil karya puisi ke depan. Tina membaca puisi dengan penuh penghayatan dan percaya diri. Selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Dodi menilai setiap peserta didik berdasarkan ilustrasi di atas. Pak Dodi sudah menerapkan prinsip pembelajaran, yaitu jawabannya adalah yang C, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi aspek kompetensinya ini yang dinilai. Kalau dilihat di sini, ini kan sebelum pembelajaran ini mengamati kegiatan, mulai dari berdoa dulu, ini berarti kan KI satunya. Kemudian untuk KI 3-nya ini kan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ini bisa dinilai KI 3-nya. Untuk keterampilannya ini kan maju ke depan mempresentasikan, ini berarti penilaian keterampilannya karena sudah berani. Sedangkan penuh penghayatan dan percaya diri. Percaya diri itu berarti kompetensi KI 2-nya. Karena ada indikator percaya diri. Jadi penilaian yang dilaksanakan oleh Pak Dodi ini merupakan prinsip pembelajaran menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 2, dalam penilaian kurikulum 2013 revisi, kapan waktu penilaian KI 1 dan KI 2 dilaksanakan? Ini jawabannya adalah yang D, saat ada perilaku yang menonjol. Pembahasannya, peserta didik yang berperilaku menonjol sangat baik diberi penghargaan, sedangkan peserta didik yang berperilaku kurang baik diberi pembinaan. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor peserta didik. Ini sebelum revisi itu KI 1 dan KI 2 itu dinilai setiap hari, yaitu selama pembelajaran berlangsung. Tetapi itu merepotkan guru. Jadi setelah direvisi tahun 2016 hanya pada saat perilaku yang menonjol. Jika ini dalam prosesnya itu semua murid atau semua siswa itu dianggap baik semua. Jadi semua dianggap baik. Jika ada perilaku yang menonjol yang sangat baik atau kurang baik, maka akan ada penilaian sangat baik dan kurang baik. Nah, setelah diberi pembinaan, otomatis kan ada peningkatan dalam perilaku. Jadi makanya kalau dalam rapor itu syarat untuk naik kelas tidak boleh atau nilai sikap minimal baik. Karena selama 1 semester kan sudah dibina itu. Jadi tujuannya supaya peserta didik itu baik. Jadi tidak ada peserta didik yang cukup baik, kecuali kalau yang memang sudah melampaui batasnya. Soal nomor 3, peserta didik dikatakan tidak naik kelas jika jawabannya adalah yang A, hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan belum tuntas dan atau sikap belum baik. Nah ini tadi, jadi kalau ada sikap yang belum baik walaupun
kompetensi, pengetahuan, dan keterampilannya ini tuntas atau mendapat nilai 90 semua, tetapi kalau ada sikap yang belum baik, peserta didik tersebut tidak naik kelas. Nah, ini syaratnya ada 3 mata pelajaran yang di bawah KKM itu 3. Pembahasannya, kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi, pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan atau sikap belum baik. Jadi salah satu sikapnya belum baik walaupun pengetahuan dan keterampilannya itu sangat baik semua, maka peserta didik tersebut tetap tidak naik kelas. Soal nomor 4, soal yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut kecuali. Jawabannya adalah yang B, pilihan jawaban harus heterogen dan logis. Nah, ini soal yang baik itu harus memenuhi 5 unsur ini. Yang pertama, soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Jadi sebelum membuat soal itu harus disesuaikan dengan indikatornya. Indikator itu kan nanti sebelum membuat RPP kan juga menuliskan indikator. Jadi yang dinilai itu sesuai, tidak lari dari pembelajarannya. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Jadi pilihan jawaban itu harus ada fungsinya sebagai pengecoh. Kalau yang heterogen ini kan berbeda-beda. Kalau bedanya jauh, maka anak atau peserta didik akan bisa menebak, oh ini yang benar. Makanya harus dibuat yang harus homogen atau mirip-mirip dan logis supaya pengecohnya ini berfungsi. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Kalau pilihan ganda berarti harus ada satu jawaban yang benar, jangan ada 2. Yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jadi soalnya harus jelas. Jangan berputar-putar dan membuat bingung peserta didik. Yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi pilihan jawabannya atau rumusan pokok soalnya merupakan pernyataan yang diperlukan saja, tidak ditambah-tambah yang membuat siswa menjadi bingung. Dalam arti bukan bingung soalnya hot. Kalau soalnya hot kan soalnya itu memang dari kehidupan nyata. Tapi ini tidak. Jadi berputar-putar gitu soalnya. Jadi jangan seperti itu. Rumusan pokok soal dan pilihan jawabannya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Soal nomor 5, pada saat istirahat sekolah Andi melerai teman yang sedang bertengkar. Jika Anda guru Andi, maka Anda akan menilai pada sikap, yaitu yang E, peduli. Nah, ini tadi yang menonjol tadi, karena ini jarang-jarang ada anak yang mau melerai temannya yang sedang bertengkar. Indikator sikap peduli, ada beberapa indikator ini, yaitu salah satu indikatornya adalah melerai teman yang berselisih. Soal nomor 6, pada awal tahun ajaran setiap guru harus membuat program tahunan atau prota. Apa alasan guru harus membuat prota? Jawabannya adalah yang D, program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi alasan membuatnya karena prota ini merupakan program berikutnya, ada pengembangannya. Jadi kalau tidak ada prota, tidak bisa membuat program semester, silabus, maupun RPP. Jadi ini, program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan sebelum tahun pelajaran. Karena program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi seperti ini pada waktu libur akhir semester 2 ini, tugasnya guru seharusnya adalah membuat program tahunan atau program-program pembelajaran yang lain.
Soal nomor 7, berikut merupakan komponen utama dalam kalender pendidikan, kecuali yaitu yang akhir tahun ajaran. Komponen utama kalender pendidikan itu adalah awal tahun ajaran, hari efektif belajar, pembelajaran efektif, dan hari libur. Akhir tahun ajaran ini tidak termasuk dalam komponen-komponen utama kalender pendidikan. Soal nomor 8, garis besar. Isian promes adalah identitas dan format isian. Jadi garis besar promes itu ada dua, yaitu identitas dan format isian. Di bawah ini yang merupakan format isian program semester adalah, jawabannya adalah yang C, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Pembahasannya, program semester ini ada dua garis besar. Kalau identitas itu isinya adalah satuan pendidikan, muatan pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Sedangkan format isian isinya tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajarannya berlangsung. Soal nomor 9, Pak Adi adalah guru kelas 6. Suatu ketika ada orang tua yang datang ke sekolah karena nilai anaknya jelek. Sedangkan orang tua merasa anaknya sudah belajar maksimal di rumah. Pak Adi menjelaskan penilaian soal sudah sesuai prosedur dan kriteria kepada orang tua. Dari kasus tersebut berarti Pak Adi sudah melakukan prinsip penilaian, yaitu yang D, objektif. Nah, jadi kan ada kadang gitu anaknya di rumah sudah belajar maksimal, tapi orang tua tidak tahu apakah membaca buku itu memang benar belajar atau hanya melihat bukunya saja. Nah, itu ada yang protes ke sekolah. Jadi Pak Adi sudah sesuai tindakannya, yaitu menjelaskan bahwa soal yang dibuat sudah sesuai prosedur dan kriteria. Objektif sendiri berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Tidak karena anaknya pejabat, tidak karena anaknya guru di sekolah tersebut, nilainya menjadi dibaik-baikan. Jadi penilaiannya adalah objektif. Soal terakhir nomor 10, Pak Doni menganalisis sebuah soal harian. Setelah selesai, Pak Doni melihat daya beda soal antara 0,20 sampai 0,29. Apa arti daya pembeda tersebut? Artinya adalah yang C, soal diperbaiki. Adapun klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut. Antara 0,4 sampai 1 ini soal diterima baik, berarti soalnya bisa digunakan pada bank soal untuk penilaian harian tahun berikutnya. Kalau 0,30 sampai 0,39 soal ini bisa diterima tetapi perlu diperbaiki. Kalau 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. 0,19 sampai 0,0 soal tidak dipakai atau dibuang. Jadi soalnya tidak boleh dimasukkan ke bank soal untuk soal penilaian harian tahun berikutnya. Cukup sekian penjelasan pembahasan kompetensi teknis part 10. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk part-part yang lain bisa ditonton di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.